Mungkin kamu yang nonton video ini kepikiran gitu untuk mulai bisnis online di tahun 2026 dan masih bingung harus mulainya dari mana. Apakah dari bisnis modelnya, apakah dari niche-nya, target market-nya, atau apapun itu. Dan jangan khawatir, di video kali ini saya akan membahas tentang skill apa saja yang harus kamu dapatkan untuk bisa menjalankan sebuah bisnis online yang profitable dan high margin kalau bisa. Dan ini berlaku untuk bisnis apapun ya, kalau mau bisnis skincare, bisnis affiliate, jadi content creator atau apapun itu. Ini adalah skill-skill yang bisa dibilang wajib gitu. Skill untuk mulai bisnis. Ini ada 4 aja gitu. Dan jadi video singkat aja. Jadi pastikan kamu nonton videonya sampai habis. Oke, skill yang pertama itu adalah skill produk. Nah, skill yang pertama itu adalah ini agak agak random ya kalau kamu belum mengerti tentang bisnis gitu. Itu adalah product market fit. Artinya itu adalah produknya itu dibutuhkan oleh eee, market gitu. Jadi si produknya itu cocok untuk marketnya gitu. Atau bisa dibilang riset market. Ini berguna tuh kamu mau masuk startup ataupun bisnis online yang lainnya gitu, yang mungkin kelihatannya, oh belum ada gitu. Kamu punya ide, informasi gitu, yang, wah kayaknya kalau kita bisnis ini bakal bagus loh, mungkin kayak gitu. Nah, yang pertama harus kamu pelajari itu adalah skill ini, skill riset market. Kenapa harus punya riset market dengan memiliki produk market fit? Karena ini akan menguntungkan gitu. Jadi kalau marketnya udah menerima gitu, itu kan lebih gampang gitu. Karena apapun bisnisnya, kalau marketnya itu nggak tertarik misalkan, kamu misalkan saya kasih contoh misalkan, kamu mau bikin aplikasi ataupun apa ya, ojek, tapi ojeknya helikopter misalkan buat di Jakarta. Ya bisa-bisa aja gitu, idenya mungkin menurut kamu bagus gitu. Orang di Jakarta macet, butuh kendaraan yang cepat, kan bikin ojek helikopter aja gitu. Contohnya kayak gitu. Mungkin kedengarannya apa, seperti main-main gitu, tapi kalau kamu beneran gitu, tanya ke riset marketnya, "Mau nggak jadi helikopter?" Misalkan. Kalau mereka mau, ya berarti ini potensinya bagus gitu. Dan kalau kamu bingung misalkan, "Ah, saya nggak mau punya, product market fit, saya nggak mau ribet-ribet riset market," nggak ada masalah gitu. Cari, sebuah bisnis yang kemungkinan besar itu sudah banyak di luar sana, tapi kamu itu cari niche-nya gitu. Jadi misalkan di luar sana udah ada apa ya, bisnis jual kelas Facebook Ads gitu. Oke, jualan kelas Facebook Ads itu udah terbukti laku gitu di secara online. Gimana kalau kamu buatkan untuk niche tertentu, misalkan niche Facebook Ads untuk, klinik kecantikan, Facebook Ads untuk properti, Facebook Ads untuk jualan rumah, jualan mobil, atau jualan asuransi, dan apapun itu gitu. Jadi si kita nggak buang-buang di risk market gitu ya, tinggal tanya aja gitu, marketnya itu siapa? Marketnya itu misalkan yang tadi, marketnya itu adalah agen properti. Ya udah tinggal tanya aja, "Agen properti, saya mau bikin kelas Facebook Ads ini, mau beli nggak?" Kurang lebih kayak gitu kan kira-kira. Nah, tinggal ngobrol-ngobrol aja gitu. Tinggal simpelnya itu adalah ngobrol dengan calon customer gitu. Apakah customer itu membutuhkan produk yang akan kita buat atau enggak gitu. Ini bebas, bisa tentang skincare, bisa tentang mau bikin kos-kosan dan lain sebagainya gitu. Jadi tanya dulu gitu, apakah mereka itu butuh kos-kosan yang mewah misalkan di sekitaran, universitas, contohnya seperti itu. Kalau mereka mau dan banyak orang yang, pengen juga dan mereka rela membayar, ya bagus gitu, kamu baru bisa bikin kosannya. Jadi kamu itu nggak buang-buang, waktu, resource, ataupun apapun itu gitu. Jadi semuanya itu harus ada riset marketnya terlebih dahulu. Ini skill yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke skill yang kedua. Skill yang kedua itu apa? Skill yang kedua itu adalah copywriting. Nah, copywriting ini secara singkat itu adalah, persuasi gitu, persuasi melalui kata-kata gitu. Semua yang kamu mau tonton dan kamu membeli sesuatu kan biasanya dari kata-katanya terlebih dahulu gitu.
kata-kata diskon, kata-kata persuasi lainnya lah gitu. Misalkan kayak tadi contohnya, kosan ini, harganya emang agak mahal gitu, tapi ada AC-nya, ada WiFi-nya, kemudian kamar mandi dalam dan sebagainya gitu. Jadi ada copywriting-nya gitu. Gimana caranya kita itu mengemas si produk yang akan kita punya untuk dimarketingkan dengan cara copywriting gitu. Kan semuanya juga lewat tulisan terlebih dahulu gitu. Tulisan, misalkan kamu bikin website, kan perlu ada tulisannya. Kamu bikin konten gitu, kan harus ada temanya terlebih dahulu gitu. Gimana cara penyampaiannya, ada idenya terlebih dahulu gitu. Jadi copywriting. Kemudian website, konten, kemudian iklan. Kalau kamu bikin iklan juga, ya copywriting juga gitu. Gimana caranya menarik perhatian dari si calon customer kita. Copywriting ini jadi salah satu skill yang penting atau bisa dibilang persuasi gitu ini. Persuasi melalui kata-kata ataupun tulisan. Itu skill yang kedua. Kalau kamu mau bermain di online ataupun offline, copywriting ini penting banget. Kemudian skill yang ketiga itu adalah ads atau konten. Nah, baru yang ketiga itu adalah iklan berbayar. Kamu bikin misalkan di TikTok Ads, Facebook Ads, ataupun Google Ads, YouTube Ads, dan sebagainya gitu. Kamu bikin iklan, atau kamu bisa juga bikin konten gitu. Terserah ini. Dua-duanya ini masuk ke ranah marketing. Kalau kamu mau cara yang gak apa-apa agak lama gitu, yang penting gratis, ya udah kamu coba bikin konten aja gitu. Belajar bikin konten seperti apa caranya konten yang bagus itu. Kalau kamu mau cepat, ya udah pakai iklan aja gitu. Tinggal hitung-hitung aja gitu berapa harganya itu bisa balik modal atau enggak gitu. Misalkan kamu itu jualan apa ya, agensi, misalkan agensi digital digital marketing. Kamu keluarin uang 1 juta buat dapetin klien yang bayar harga 5 juta seperti contoh yang kemarin. Nah, kalau kayak gini kan udah jelas gitu bakal profit gitu. Kamu masih punya 4 juta sisanya gitu. 4 juta itu bisa buat hire karyawan, kemudian beli software dan sebagainya gitu. Jadi kalau kamu bisa ads, bagus juga gitu. Tapi kalau kamu pakai cara organik, pakai konten, gak ada masalah gitu. Yang penting si produk yang kamu udah buat itu bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Itu contohnya. Kalau kamu eh, nggak tahu cara marketing, ntar kamu belajar ads atau belajar konten. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu adalah sales. Sales itu mungkin agak underrated gitu. Karena orang-orang itu menjauhi sales gitu. Tapi namanya aja bisnis kan kita butuh cash flow gitu. Gimana caranya si produk yang kita punya itu menjual ke lebih banyak orang gitu. Dan salah satunya yang paling efektif di Indonesia ya, luar negeri juga sebenarnya sama, itu sales gitu. Kita mau jual properti, kita mau jual mobil, kita mau bikin agensi digital marketing mungkin yang tadi seperti saya contohkan. Kita kan nggak lepas gitu dari yang namanya manusia gitu. Jadi bisa mungkin kamu juga bisa belajar sedikit tentang sales gitu. Kamu bikin produk yang cocok untuk marketnya, melalui riset market biar kamu gak buang-buang waktu gitu. Untuk produk yang mungkin gak diminati oleh orang lain. Yang kedua, kamu bikin belajar skill copywriting atau persuasi secara tulisan ataupun lisan. Yang ketiga, kamu belajar salah satu dari ini. Kalau keduanya bagus juga gitu, gak ada masalah gitu. Kamu belajar tentang konten, belajar tentang ads. Atau bisa juga kamu belajar tentang konten terlebih dahulu. Nah, konten yang bagusnya itu nanti kamu iklankan juga gitu. Jadi double. Kontennya udah overload gitu, disukai oleh customer gitu. Kemudian kamu boost pakai ads. Nah, kayak gini juga bisa. Selanjutnya, ya terakhir ini salesnya. Kayak gimana? Apakah salesnya sulit atau enggak? Ini tergantung baik lagi ke marketingnya gitu. Kalau dari konten, kemungkinan besar salesnya itu nggak bakal terlalu sulit gitu. Tapi tetap aja gitu, kamu harus belajar tentang salesnya itu seperti apa. Gimana caranya persuasi, gimana caranya apa negosiasi dan sebagainya gitu. Ini lebih ke skill human aja gitu.
jadi negosiasi, dan ya intinya itu menjual produk yang kamu punya gitu. Apapun bisnisnya itu, sebisa mungkin kamu kuasai dulu, minimal 4 skill ini atau 5 skill kalau kamu, ads dan kontennya digabungkan gitu. 4 atau 5 skill ini kamu pelajari terlebih dahulu, dan saya rasa kalau kamu udah pelajari 4 skill ini, mau bisnis apapun gitu, mau bisnis laundry, mau bisnis kos-kosan seperti yang tadi saya katakan, bisnis ojek helikopter mungkin seperti yang tadi saya awal dikatakan, ataupun ide-ide gila yang mungkin kamu apa, ingin jadikan bisnis, ya balik lagi di nomor satu, product market fit, riset market gitu. Kalau udah produknya udah bagus, eee, copywriting-nya udah meyakinkan gitu, iklan dan konten kamu juga udah menyebar, banyak orang yang tahu, terus ada sales-nya juga yang senantiasa membantu jadi support gitu biar penjualan produk kamu lebih naik lagi, itu udah pasti, profit bisa bukan profitable ya, bisa dibilang mulus gitu dari awal sampai akhirnya gitu. Tapi kemungkinan besar kalau kamu udah paham ini, kemungkinan besar tentu saja kamu akan, belajar skill-skill lainnya seperti gimana cara hire orang, gimana caranya bikin SOP, gimana caranya perpajakan, perizinan, dan lain sebagainya. Itu tergantung bisnis model yang kamu kerjakan. Tapi intinya, untuk awal-awal, cara paling mudah kalau kamu mau mulai bisnis online, pahami, 4 skill ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan ketik aja di kolom komentar. Dan kalau kamu mau konsultasi tentang bisnis, bisa cek link deskripsi. Kalau kamu mau apa, lihat nonton video saya sebelum-sebelumnya, silahkan juga saya berbagi konten tentang bisnis dan juga kurang lebih self development gitu. Jadi saya harap, video ini sebenarnya saya syuting ini untuk diri saya sendiri sebenarnya. Jadi diri saya 5 tahun yang lalu itu sebenarnya nggak terlalu ngerti tentang bisnis gitu. Kebanyakan tentang sign object syndrome, distraksi dan sebagainya gitu. Jadi saya nggak mencapai goals yang saya inginkan. Jadi kalau kamu pemula gitu dan sama seperti saya 5 tahun yang lalu, kamu pahami semua yang ada di video ini gitu, pelajari skill-nya, bisnis apapun saya rasa nggak bakal begitu sulit gitu. Kalau kamu udah paham skill-skill-nya terlebih dahulu, mulai dari risk market, copywriting, ads content, kemudian sales-nya seperti apa. Oke, mungkin segitu dulu, eee, saya syuting video ini di bulan 11 gitu, bukan di akhir tahun. Tadinya saya mau bercerita tentang perjalanan saya gitu dalam 5 tahun terakhir, tapi saya rasa ini belum terlalu bagus gitu bagi saya untuk sharing hal seperti ini. Jadi daripada saya ceritakan tentang perjalanan saya, ya saya mendingan bermanfaat aja gitu. Kamu bisa terapkan mulai mempelajari skill-skill ini, dan saya harap kamu bisa lebih sukses lebih cepat gitu daripada yang saya lakukan dulu-dulu. Oke, mungkin segitu dulu, sampai jumpa di tahun depan.